Nggak bisa begitu, karena dia membacanya sepotong. Ibu Erin tidak menginginkan perceraian, ya, ada gitu. Tapi Andre Taulany digugat balik untuk membagi harta yang begitu banyak semua. Sudah berhentilah memberikan narasi-narasi atau apapun lah nampaknya, penyampaian atau apalah yang menurut saya dalam beberapa kesempatan mengatakan, yuk kita damaiin. Kabar mengejutkan lagi-lagi harus datang dari prahara rumah tangga selebritis kondang Andre Taulany dan sang istri, Vrian Wartia Trigina, atau akrab disapa Erin Taulany, yang hingga kini masih bergulir panas di Pengadilan Agama Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Pasalnya, kuasa hukum Erin Taulany akhirnya buka suara dan memberikan bantahan serta klarifikasi terkait fakta baru yang diungkap pihak kuasa hukum Andre belum lama ini. Seperti diketahui, Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Andre mengungkap bahwa Erin sejatinya sudah mengajukan gugatan balik, di mana lewat langkah itu Erin diduga menggugat kewajiban nafkah serta pembagian harta bersama bernilai fantastis. Lantas, seperti apakah bantahan pihak Erin terhadap klaim kuasa hukum Andre Taulany? Itu sebenarnya materi dan kami memang membatasi karena di dalam suatu permohonan perceraian itu kan ada privacy di dalamnya. Sidangnya pun tertutup, teman-teman nggak bisa masuk kan? Kayak saya menyayangkan ada narasi atau penyampaian ya dari seseorang yang menyampaikan mengenai materi. Persidangan tertutup ini. Namun demikian saya luruskan. Jadi di dalam menjawab itu kan pasti kan yang dibaca itu kan katanya jawaban ya. Pasti kan ada pernyataan ya yang disampaikan dalam permohonan talak cerai itu. Sebenarnya saya hanya ingin menyampaikan beginilah. Baca kembalilah ya permohonan talak cerainya, apa yang diisi, kenapa sampai ada jawaban seperti itu. Kami harus membuka yang sebenarnya bahwa Andre Taulany hanya mengajukan gugatan cerai, tapi Andre Taulany digugat balik untuk membagi harta yang begitu banyak semua. Pada intinya dalam gugatan balik yang disampaikan, klien kami Ibu Erin menyampaikan bahwa beliau tidak menginginkan perceraian. Jadi suruh dibaca dulu. Benar nggak sih ada kata-kata dalam dalilnya tidak menginginkan perceraian? Benar nggak sih apa yang disampaikan oleh Bu Erin adalah tidak menginginkan perceraian? Kalau itu benar, sudah berhentilah memberikan narasi-narasi atau apapun lah nampaknya, penyampaian atau apalah yang menurut saya dalam beberapa kesempatan mengatakan, yuk kita damaiin. Kebetulan kami ini advokat yang amanat dari kode etik dan undang-undang advokat itu menyampaikan bahwa advokat itu dalam suatu peristiwa perdata harus mendamaikan, ya, mengutamakan mendamaikan, sehingga kami ingin terjadi perdamaian antara mereka. Saya hari ini terpaksa harus membuka semuanya karena bagi saya kejujuran itu sangat penting. Ya, jangan memberikan informasi yang menyesatkan kepada masyarakat di dalam perkara ini. Jadi saya sampaikan bahwa Andre Taulany hanya mengajukan gugatan cerai, tidak mengajukan gugatan apapun juga. Namun sebaliknya, Andre Taulany digugat balik terkait dengan beberapa harta, termasuk nafkah dan sebagainya, dan juga harta bersama. Nggak bisa begitu, karena dia membacanya sepotong. Ibu Erin tidak menginginkan perceraian, ya, ada gitu. Entah apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Namun nyatanya,
Walau pihak Andre menguak habis gugatan itu dengan lantang, pihak Erin sudah tegas membantah itu semua. Apalagi, dalam klaim tersebut pihak Andre bak menuding Erin mengincar harta dalam perceraian ini. Sedang kenyataannya, Erin masih memegang teguh pendirian untuk mempertahankan pernikahan yang sudah mereka bina sejak tahun 2005 itu. Meskipun dalam konferensi pers yang diselenggarakan 13 Agustus 2025 silam itu, Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Andre sudah menuturkan secara detail apa-apa saja harta yang mereka duga diincar oleh Erin Taulani. Lantas, bagaimanakah penjelasan Fahmi terkait daftar harta yang digugat oleh Erin Taulani? Dan begitu banyaknya harta yang digugat, yakni ada beberapa poin gugatan-gugatan yang dicantumkan di dalam gugatannya, yakni tanah dan bangunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, barang bergerak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, saham 1, 2, rekening bank 1, 1, 2, 3, 4, polis asuransi 1, 2, 3, 4, tanah dan bangunan menetapkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, barang bergerak 1, 2, sampai 11. Ini semua adalah gugatan balik namanya. Artinya Andre Taulani hanya mengajukan gugatan cerai, tapi dia digugat balik dan ini tidak ada orang yang tahu. Oleh karena itu saya sampaikan bahwa kejujuran itu sangat penting supaya tidak tersesat kita memberikan informasi kepada masyarakat. Jadi kan ada suatu permohonan ya, permohonan talak cerai tadi saya sampaikan. Tapi saya pikir saya batasin dulu lah karena ada privacy di dalamnya, gitu ya. Sehingga kenapa? Yang intinya saya sampaikan dalam rekopensi atau gugat balik sampaikan bahwa Ibu Erin tidak mau ada perceraian. Sederhananya itu aja. Masalah di situ ada kembangannya seperti apa pasti berkaitan dengan pertanyaan atau pernyataan yang ada di dalam permohonan talak cerai. Nah itu saya kurang pas. Tanya dulu aja apa sih isinya, kok mereka menyampaikan mengenai angka-angka itu kenapa gitu. Kalau mereka udah sampaikan baru nanti saya sampaikan. Saya hanya ingin membatasi diri kami karena kami ingin ini merupakan suatu perdamaian perkawinan gitu ya. Saya membatasi diri kami untuk hanya seluas-luasnya untuk mengajak seluruh pihak untuk berdamai. Bahwa ini sudah sangat serius ini permasalahan. Ya, ini permasalahan sangat serius dan Andre tiba-tiba digugat dengan suruh membagi harta yang begitu banyak ini di dalam gugatannya. Sebagaimana yang saya bacakan, saya tidak perlu bacakan secara mendetail, yang jelas gugatannya ada di sini. Ada sama saya. Jadi seperti itu kejadiannya. Jadi kalau dibilang tidak ada masalah, ini sangat bermasalah dan sangat serius permasalahannya. Jadi saya sampaikan bahwa Andre Taulani hanya menggugat cerai tapi digugat harta bersama yang begitu banyak dan semuanya sudah dicantumkan di dalam gugatan ini. Saya mungkin coba batasi diri dulu ya, kecuali nanti memang sudah benar bahwa memang ternyata senyatanya seperti yang disampaikan bahwa Bang Andre, Pak Andre ingin mengekspos ini. Kalau memang itu benar, baru saya sampaikan jawabannya nanti. Saya rasa gitu dulu ya, karena di sini ada privacy. Sementara itu, besar badai yang tengah dihadapi bahtera rumah tangga Erin dan Andre Taulani nampaknya tidak sedikit pun mengganggu cara mereka memberikan perhatian kepada 3 buah hati. Ya, meski dalam proses perceraian, Andre Taulani kedapatan memboyong anak-anak untuk menghabiskan momen liburan sekolah di Pulau Dewata Bali. Begitu pula dengan sang ibunda. Karena tak berselang lama, anak-anak kemudian dibawa oleh Erin untuk berlibur di negeri Sakura. Hal itu seakan menjadi bukti bahwa kehidupan mereka masih rukun sebagaimana mestinya, walau kini diterpa ombak permasalahan yang terasa berat. Dan hal itu pula yang membuat pihak Andre merasa tidak terima bila mana ketiga anak tercinta harus terseret dalam proses persidangan. Anak-anak
anaknya luar biasa loh kemarin saya lihat. Saya lihat anak-anaknya udah tumbuh besar. Dan ini merupakan upaya keluarga itu sendiri. Nggak bisa saya klaim itu sepihak dari Bu Erin atau sepihak dari, nggak bisa. Itu bersama. Bisa anaknya begitu. Kita lihat tuh, menjadi contoh tuh, keluarga yang jadi contoh. Saya pikir itu adalah kerjasama yang bagus ya. Terkait masalah ada suatu soal, semua keluarga, teman-teman yang sudah berkeluarga, atau mungkin ada orang tuanya yang udah umur 70-80 tahun, masih pasti ada persoalan. Saya jamin itu. Saya hanya membatasi diri saya, tidak membuat ini semakin rumit. Saya membuat ini semakin mudah, bahwa kami tidak melihat ada apapun yang bisa mengakibatkan ini menjadi perceraian. Karena semua itu bisa dikomunikasikan seperti layaknya anaknya sampaikan pada kita semua. Dengan begitu polos anaknya menyampaikan dan agak dipelintir-pelintir gitu ya. Anak-anak nggak usah nyampur, sudah kasih berkali-kali Andre bilang anak-anak minggir. Kalau Andre sudah bilang anak-anak jangan ikut-ikut, jangan diikutkan, sudah tidak perlu lagi dibahas. Anak-anak minggir semua. Ini cuma di bawah hati doang ya, karena aku ingin Om Firman membantukan my mom, my dad untuk berdamai. Karena gugatan papa ini itu sebenarnya nggak necessary, because it's just about alamat gitu kan, dan itu kan alamat kan dari salah satu undang-undang tentang rumah tangga, perceraian or whatever. Jadi aku ingin my dad dan mama itu sebenarnya bahagia, tapi prinsip anak itu biasanya nggak mau ada yang cerai, ya bapak ibu nggak mau cerai. Jadi aku maunya papa mama itu happy aja gitu, damai. Jadi tolong gugatan ini tuh bisa diberhentikan dulu, mungkin ada cara lain gitu, you know. Saya memang mendapatkan amanah tadi dari Andre pada saat selesai sidang. Saya ditelepon, tolong bang, abang meminta dan menjelaskan kepada teman-teman media, saya sebagai seorang ayah terhadap anak saya keberatan anak saya dibawa dalam konflik ini. Itu permintaan Andre Taulani ya. Dan dia memberikan teguran keras kepada siapapun yang melibatkan anaknya supaya tidak lagi membawa anak-anak tersebut dalam konflik ini. Ya sekali lagi saya bilang, kita advokat yang ingin damai. Kita ingin mereka kembali damai, harmonis, penuh dengan cinta. Seperti apa yang disampaikan juga sama Bang Andre. Saya sampaikan berkali-kali, saya suka Pak Andre, semuanya baik. Andre baik, Erin baik, anak-anak baik. Saya pikir itu yang harus kita. Terlepas dari itu semua, agenda sidang lanjutan perkara perceraian Erin dan Andre Taulani akan kembali diselenggarakan dengan agenda putusan pada tanggal 25 Agustus 2025 esok hari. Ya, di sanalah akan diketahui jawaban atas eksepsi pihak Erin yang mempermasalahkan kewenangan Pengadilan Agama Tiga Raksa sebagai pengadilan yang mengurus perceraian mereka. Pasalnya, pihak Erin masih berharap agar proses persidangan bisa dipindahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mengingat tempat tinggal mereka yang berdomisili di sana. Lantas, seperti apakah penjelasan pihak Erin terkait agenda sidang besok? Gugatan tersebut kan kami lakukan eksepsi, ya. Eksepsi itu tangkisan atau kami keberatan karena berdasarkan pasal 66 dan juga pasal 129 kompilasi hukum Islam itu menyampaikan pengadilan agama yang berwenang memeriksa suatu permohonan talak yang diajukan oleh suami itu harus pengadilan agama di mana wilayah tempat tinggal si termohon atau istrinya. Dalam hal ini seperti yang kami sudah sampaikan, kami mintakan juga surat keterangan domisili, ya, keterangan perpindahan dan keterangan domisili dari RT RW yang sudah kami sampaikan, juga seperti apa yang sudah distatementkan secara tertulis oleh kedua belah anaknya kemarin bahwa paling tidak termohon itu beralamat di Jakarta Selatan, ya, makanya dia sering disebutkan Sultan Bintaro ya. Itu kan Jakarta Selatan. Jadi itu sebenarnya sudah senyatanya seperti itu. Mereka sejak 2018 sudah tinggal di Bintaro, Jakarta Selatan. Dan oleh karena itu kami mengajukan eksepsi kemarin. Saat ini kita menunggu putusan itu
rencananya kemarin disampaikan di hari Senin tanggal 25 nanti. Itu kira-kira. Kalau nanti agenda putusan selah Pengadilan Agama Tiga Raksa dinyatakan berwenang, maka perkara lanjut dengan pembuktian-pembuktian. Salah satunya nanti bukti-bukti tertulis, bukti-bukti saksi, dan seterusnya. Banyak nanti kita lihat aja lah. Setelah tanggal 25 saya baru bisa menyatakan saksi-saksi itu akan diajukan siapa saja. Yang jelas berkali-kali Andri dalam sidang menyatakan, yang mulia, saya hanya satu, saya ingin cerai yang mulia. Sesungguhnya kan saya tentu hanya menyampaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan ya, bahwa kalau mengajukan talak cerai itu harus di Pengadilan Agama wilayah daripada termohon atau istrinya. Istrinya beralamat di Jakarta Selatan, sehingga harusnya pengadilan, kalaupun terjadi pemeriksaan terhadap talak cerai itu dilakukan atau diajukan oleh Pengadilan Agama wilayah Jakarta Selatan, gitu kira-kira harusnya seperti itu. Itu berdasarkan undang-undang ya, jadi normanya seperti itu. Berarti Senin jawaban dari yang soal alamat ini? Ya, eksepsi. Kami tangkis, kami minta supaya diputus bahwa tidak berwenang Pengadilan Agama Tiga Raksa, karena nyatanya berdasarkan undang-undang harusnya Pengadilan Agama Jakarta Selatan sesuai dengan undang-undang ya. Tadi itu agendanya adalah saksi yang diajukan oleh mereka. Kesaksian tadi itu terkait dengan adanya eksepsi kompetensi relatif. Kompetensi relatif itu adalah tentang kewenangan Pengadilan Agama Tiga Raksa yang menyatakan Pengadilan Agama Tiga Raksa tidak berwenang menurut mereka. Sedangkan menurut Andre Taulani, KTP saya ada di Tiga Raksa, KTP termohon ada di Tiga Raksa, sehingga yang berwenang adalah Pengadilan Agama Tiga Raksa. Seperti itulah persoalannya tadi sidang, dan tidak ada pun saksi dari anak-anak, semuanya ditolak oleh majelis hakim dalam persidangan yang sebelumnya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.